God bless you. Please be seated. Anda dipersilakan duduk kembali. Yeah, it's such a joy to meet you all today. Sebuah sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya sore hari ini. Maybe a few people would have known me. Mungkin ada beberapa orang yang sudah mengenal saya, Maybe many people don't know me. tapi mungkin banyak orang juga yang belum mengenal saya. I'm an Indian born in Singapore. Saya adalah seorang Indian, lahir di Singapura. Bumbu dari India. And I born in a Christian Pentecostal family. Saya lahir dari keluarga Pantekostal. I was baptized in the Holy Spirit when I was 11. Saya dibaptis oleh Roh Kudus pada usia 11 tahun. But when I was in the police force, I had an encounter with God. Tapi ketika saya bekerja di kepolisian, saya mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. And I begin to hear the voice of God. Dan saya mulai belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. And God did many miracles for me. Dan Tuhan melakukan betapa banyak yang mukjizat bagi diri saya. Then I begin to realize that I need to be fully serving God. Oleh karena itu saya menyadari kalau saya harus benar-benar menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. So there's a challenge of walking in faith. Dan inilah tantangan untuk berjalan dalam iman. So I realized that if I want to walk in faith, I must hear God accurately. Oleh karena itu kalau saya mau berjalan dalam iman, maka saya harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dengan benar. So it has been an exciting journey with Jesus for 45 years. Ini adalah sebuah perjalanan yang begitu menarik bersama dengan Tuhan selama 45 tahun ini. We have a network of churches in whole of Asia. Kita ada banyak koneksi gereja-gereja di Asia. I have handed over the church in Singapore. Saya handle sekitar 200 gereja di Singapura. I handed over the church in Singapore, handed over. Menyerahkan. Menyerahkan 200 gereja ke Singapura. No, I handed over the senior pastor job in Singapore. The gereja in Singapore, I handed over to the next man. Saya menyerahkan posisi kepemimpinan di Singapura kepada Itu pusat gereja. pusat gereja. Yeah, I handed over. If you are a good father, Kalau Anda adalah seorang ayah yang baik, you want your son to do better than you. Anda ingin anak Anda untuk bisa lebih baik dari Anda. Betul gak? Atau harta semua simpan sampai mati? Enggak kan? So I'm also spiritual father. Saya juga adalah seorang bapak rohani. So I hand over to the son. Jadi saya Spiritual son, not own son. Own son is a doctor. Jadi saya menyerahkan semuanya itu ke anak rohani saya. Anak saya adalah seorang dokter. How come my son is a doctor, not the senior pastor? Bagaimana mungkin anak saya seorang dokter dan bukan seorang senior pastor? When he was 5 years old, I take him to the toy shop. Ketika dia berusia 5 tahun, saya membawa dia ke toko mainan anak. He took the toy stethoscope and put here and play. Dia mengambil mainan stetoskop dan dia menaruhnya di telinganya. I say, what? He said, I want to be a doctor. Loh, kenapa? Karena saya mau jadi dokter katanya. 10 years old, still want to be a doctor. Umur 10 tahun juga masih pengen jadi dokter. 15 years old, itu aja. 15 tahun juga sama. So my job as a father is to mentor him, equip him, release him, provide for him until he become a doctor. Jadi tugas saya sebagai seorang ayah adalah untuk memberikan pengarahan, edukasi, dan juga melepaskan dia untuk menjadi seorang dokter. Misalnya saya paksa dia, saya gembala, you jadi harus gembala. It's making square plug in a round hole. Itu seperti memasukkan kotak di dalam lubang yang bulat. Forcing. Memaksa. Banyak orang usaha, dia mau dia punya anak take over. Lu harus cek dia punya panggilan dulu dong. Ya, jangan paksa. Tak boleh. Karena setiap orang Tuhan yang cipta punya panggilan lain. Karunia lain. Talenta lain. Harus peka dong. How many of you agree? Berapa banyak dari antara setuju? All the young people agree. Thank Semua anak you. muda setuju ya. Yeah. I made sure, I got 2 children, I made sure from young what is their calling. I don't care, pastor, no pastor, want to become politician, want to become what. Pokoknya God give you the talent, I will bantu you. Saya punya 2 orang anak dan saya pastikan saya mengenal apa yang menjadi karunia dan talenta mereka. Apakah mau jadi pastor, mau jadi dokter, apapun itu juga, ya saya akan mengarahkan anak-anak saya. My first calling is pastor. Panggilan pertama saya adalah seorang pastor. So I'm still a pastor in the heart.
Saya tetap ada seorang pastor dalam hati I'm saya. pastor to the pastors now. Saya pastor daripada para pastor. Yeah, I have 200 over pastors. I'm a father to them. Saya ada sekitar 200 gembala, jadi saya seorang bapak daripada But gembala-gembala my itu. calling and my grace and my training is to be a prophet. Tetapi panggilan saya, kasih karunia saya, panggilan saya adalah untuk menjadi seorang profet. So when Nabi. Pak Habibie was the president, God sent me to prophesy over him. Ketika Pak Habibie menjadi seorang presiden, saya diutus untuk bernubuat baginya. Ibu Mega, Bapak SBY juga di Bogor. And finally Pak Gus Dur, 12 times. 12 kali bertemu dengan Pak Gus Dur untuk bernubuat. I never planned. Saya tidak pernah merencanakannya. God planned. Tuhanlah yang merencanakannya. He made it. You follow his voice. Tuhan yang membuat semuanya menjadi terjadi. Kita hanya perlu mengikuti suaranya. Today I want to talk to you about aligning our hearts for divine purpose. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita menyelaraskan hati kita untuk tujuan surgawi. What is God's plan for you? Apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan Anda? Do you want to know? Apakah Anda mau tahu? Jangan bohong. Sometimes people say, I want to know God's plan. But actually what they want is usaha diberkati, suami diberkati, anak diberkati, bank balance terus atas. Kadang-kadang kita berkata kalau kita mau mengerti atau mengetahui rencana Tuhan, tapi sebenarnya kita hanya mau keluarga kita diberkati, pasangan diberkati, anak diberkati, dan juga bank account diberkati. Dia cari saya sebagai cari dukun. Saya bukan dukun Kristen atau feng shui. Saya anak Tuhan. Jadi sumber hikmat bukan saya, Roh Kudus. Kalau kehendak Tuhan, you harus masuk desa, tinggal di desa, mati di desa, mau dengar nggak? Pasti tolak kan? Nah, jadi jangan datang kepada Amos, karena dia pasti bilang isi hati Tuhan untukmu. Are you ready for that? Anda siap untuk itu? Are you ready to listen to prophecy? Anda siap untuk mendengarkan nubuatan? Pak Amos doan takut nanti masuk desa, masuk Takut Pak Amos. Papua. But I am ready Tapi saya sudah siap. because I know that I have already experienced whatever he say when I do, his protection is there. Tapi saya sudah mengalaminya berkali-kali bagaimana ketika saya taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, perlindungannya ada bersama dengan So saya. it's not that I don't use my plan, but I plan with him. Bukan berarti saya tidak menggunakan pikiran saya atau untuk merencanakan buat diri saya, tapi saya plan bersama dengan Tuhan. You ask your friend beside, did you plan to come to this world? You ask us. Kita tanya kepada sebelah kiri kanan kita, apakah Anda berencana untuk ada di sini? Rencana untuk datang dunia ini, itu Tuhan yang rencanakan. Jadi jangan buat rencana sendiri. Kerjasama dengan Roh Kudus untuk buat rencana. Halo? Iya Pak Amos boleh, tapi enggak bisa dengar lah. Jadi saya atur semua, suruh dia deken saja. Itu ajaran kurang. So, the heart of a person is a barometer of the spiritual condition. Hati seseorang itu adalah sebuah barometer daripada kondisi spiritual atau kerohanian kita. The heart can be also referred as spirit of man or inner man. Hati itu juga bisa direferensikan sebagai manusia rohani dalam hati kita. 1 Samuel chapter 16 verse 7b says, man look at the outside, but God weighs the heart. 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. God knows your heart. Tuhan tahu isi hatimu. You can omong kosong, you can say anything, but He check your heart. Kita bisa berkata apa saja, tapi Tuhanlah yang memeriksa isi hati kita. The man's heart can be hardened, can be shallow, can be soft, can be sensitive, can be wicked, can compromise. Hati manusia itu bisa keras, bisa dangkal, bisa dilembutkan, bisa sensitif, bisa dikompromikan, dan juga bisa jahat. God will never force you or manipulate you. Tuhan tidak akan pernah memaksa Anda ataupun memanipulasi Anda. So you must work hard to hear Him.
Jadi kita harus kerja keras untuk dapat mendengarkan suara Tuhan. And then you have to decide whether you want to follow His plan. Lalu kita harus memutuskan apakah kita mau mengikuti rencana Tuhan. And when you decide to follow His plan, then the Holy Spirit will empower you. Dan ketika kita memutuskan untuk mengikuti rencana Tuhan, maka Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. But if you decide to do something different from His will, He won't force you. Tapi kalau kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari kehendak Tuhan, Tuhan gak akan maksa kita. Maybe He speak through Amos, through preaching, through influence, but He will not manipulate you. Tuhan mungkin berbicara melalui Pastor Amos, pembicara lain, influencer lain, apapun itu juga, tapi Tuhan tidak akan memanipulasi Anda. If your heart is consistent to start well, you must press on to finish well. Kalau hati kita telah memulai dengan konsisten, kita memulai dengan baik, maka kita harus berjuang untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Sometimes I ask some people, they will say, oh, I was full of the Spirit, I was committed. So how are you now? Oh, now just relaxing now. Kadang-kadang kita berkata, kalau waktu dulu kita mulai, kita berapi-api. Tapi kalau sekarang ditanya, bagaimana kabarmu? Saya biasa-biasa aja sekarang. Api sudah mana? Suam kuku sekarang. No, you have to be start well, finish well. Kita harus mulai dengan baik dan kita selesaikan dengan baik. Amen. Amin. A weak spiritual life causes weakness in your heart. Sebuah kerohanian yang lemah akan membuat kehidupan spiritual kita tuh menjadi lemah. Now I want to share with you about King Solomon. Saya mau cerita kepada Anda tentang Raja Salomo. How he started very well. Bagaimana dia memulai dengan baik. In 2 Chronicles chapter 1 verse 1. Dalam 2 Tawarik yang pertama, ayat yang pertama. Now Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord was with him and exalted him exceedingly. Ya, pelan-pelan aja. Tidak ada masalah. Semua kenal Raja Solomon kan? Sulaiman. Pernah baca? 2 Tawarik 1 ayat 1 Ayat 1 aja lah. Ayat 1. 2 Tawarik 1 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikannya kekuasaannya luar biasa besarnya. There are 3 points here. Ada 3 poin di sini. This is like an introductory of how he was. Ini adalah sebuah permulaan atau introduksi bagaimana dia memulai semuanya ini. First thing, he was strengthened in his kingdom. Yang pertama, dia dikuatkan dalam pemerintahannya atau kerajaannya. His kingdom was very powerful. Kerajaan itu begitu berkuasa. And number 2, Dan yang kedua, the Lord was with him. Tuhan ada bersama dengan dia. Then we're going to see how God was with him. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bersama dengan dia. Third is, God exalted him exceedingly. Dan yang berikutnya adalah Tuhan mengangkat dia di atas semuanya. You know, all these things happened because of one thing. His heart was right before God. Dan semuanya itu terjadi karena hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Israel came from Egypt about 300 years before King Solomon. Israel itu datangnya dari Mesir 300 tahun sebelum Raja Salomo. After 300 years, under the leadership of King Solomon, Israel became the richest nation in the world. Setelah 300 tahun, Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo menjadi negara yang terkaya. Because he was following God's will. Karena ia mengikuti kehendak Tuhan. Can you imagine, if you 100% follow God's will, God will lift you up and bless you. Ketika kita 100% kita mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat Anda. You will enjoy the relationship with Jesus. Anda akan menikmati hubungan Anda bersama dengan Yesus. He had 2 visitations. Salomo mengalami 2 kali perjumpaan bersama dengan Tuhan. One visitation during the time he is going to start the work. Yang pertama adalah ketika dia baru memulai pekerjaannya. The second one when he built the temple. Yang kedua adalah ketika dia membangun bait Allah. He built the temple of God according to the exact measurement and material given to King David. Dia membangun bait Allah itu sesuai dengan
ukuran yang telah diberikan kepadanya melalui Raja Daud. What is the secret of his success? Apa yang menjadi rahasia daripada kesuksesannya? How did he begin his rule? Bagaimana dia memulai pemerintahannya? First Chronicles chapter 1. Maybe you read verse 2 and 3 lah. Okay. First Chronicles, 1 Tawarik, chapter 1. Verse 2 and 3. 1 Tawarik 1 ayat yang kedua dan ketiga. First Chronicles 1. Kenan, is it right? The Kenan, Mahalel, Yaret. First Chronicles 1. Oh, sorry. Second, okay. 2 Tawarik. 2 Tawarik 1 ayat yang kedua sampai Ayat 2 dan 3. ayat 2 dan 3. 2 Tawarik 1 ayat 2 dan 3. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. God spoke to King David that he had many sons, but God said Solomon will be the next king. Raja Daud memiliki banyak anak, tapi Tuhan berkata bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja berikutnya. But Solomon was a young man, Tapi Salomo adalah raja yang maybe sangat muda. 16 or 17 years old. Mungkin sekitar umur 16-17 tahun. So he went to all the leaders in the nation. Jadi ia pergi kepada seluruh pemimpin yang ada di negara itu. He said, I want you to follow me to up the hill, Gibeon Hill, to pray. Saya ingin Anda mengikuti saya untuk pergi ke Bukit Gibeon untuk berdoa. Because Solomon's heart is, my father is very powerful. Karena di dalam hati Salomo, Raja Daud itu sangat powerful, berkuasa My sekali. father was close to God. Papaku itu begitu dekat dengan Tuhan. My father conquered many nations. Papaku itu mengalahkan begitu banyak negara-negara lain. Now we have many nations paying treaty to us. Dan ada banyak negara-negara yang membayar pajak kepada kita. And their language is different, the culture is different. Dan negara mereka tuh, bahasa mereka berbeda, culture mereka berbeda. I'm a new kid around the block. Saya ini anak yang baru kemarin. How am I going to rule them? Bagaimana mungkin saya bisa memerintah atas If mereka? God has chosen me, then God must help me. Kalau Tuhan yang telah memilih saya, maka Tuhanlah yang harus membantu saya. So he decided in that young age, 16, 17 years old, to seek God. Dia memutuskan dalam hatinya pada saat itu juga kalau saya harus mencari Tuhan. Daniel was 16 years old when he went to Babylon. Daniel berusia 16 tahun ketika dia pergi ke Babylon. Joseph was 17 years old when he received the prophetic dream. Yusuf berusia 17 tahun ketika dia menerima mimpi profetik. David was a shepherd boy, young, 16, 17, when God anointed him to be the next king. Daud juga pada saat itu berusia 16 tahun ketika dia diurapi untuk menjadi raja berikutnya. If you are young men, Kalau Anda anak-anak muda di sini, between the age of 14 antara usia 14 to 25, sampai 25, 14 to 25, 14 sampai 25, lift up your hand. angkat tangan Anda. Gak ada ya? Nih, Satu. the middle, there's the middle there. Hanya dua ya? Itu di sana. Tiga ya? Ada back there as well. Can you please stand? Bisakah Anda berdiri? I want to pray for you. Saya ingin mendoakan untuk Anda. Bisakah Anda berdiri yang baru saja mengangkat tangan? Ya. Anda dipersilakan untuk berdiri. Yeah. You know, these young people, God's eye is upon them. Anak-anak muda di sini, mata Tuhan tertuju pada Anda semua. And he give them the prophecy right when they are young. Dan Tuhan memberikan sebuah nubuatan ketika mereka masih muda. Joseph was only 17, Daniel was only 16. Yusuf berumur 17 tahun, Daniel berumur 16 tahun. God's eye is upon you. Mata Tuhan tertuju pada Anda semua. Mama, Papa, stretch your hand on them. Mari kita sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Let's mereka pray for semua. them. Father, we thank you for this young man. Bapak kami Young bersyukur woman. atas anak-anak muda yang di tempat ini. They are leaders of our nation. Mereka adalah pemimpin dari bangsa ini. Whether in politics or in business Apakah dalam politik ataupun bisnis, or in ministry ataupun dalam or pelayanan, any part of Indonesia or outside of Indonesia. atau dimanapun, apakah dalam Indonesia atau di luar Indonesia, We know that you have a plan and a calling in their life. kami tahu Tuhan Yesus bahwa memiliki rencana dan tujuan atas hidup mereka. We pray, Lord, that they will have an encounter with Jesus. Kami berdoa agar mereka memiliki perjumpaan bersama dengan Engkau. That they will have the Holy Spirit speaking to them clearly.
Mereka memiliki Roh Kudus berbicara kepada mereka dengan jelas. so that they can align themselves in the great plan of God for them. Sehingga mereka bisa menyelaraskan hati mereka dengan rencana Tuhan atas hidup mereka. Father, I release your power. Tuhan, aku melepaskan I kuasa-Mu. release your anointing. Aku melepaskan urapan I daripada-Mu. pray for your blessing Dan berdoa untuk berkat in Jesus' mighty name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Thank you very much. Terima kasih. Please be seated. Anda bisa duduk kembali. Among these young people, one of them will be active in politics. Salah satu dari pemuda-pemudi yang berdiri ini akan aktif dalam politik. Among one of them will be very good in business, but no corruption. Dan salah satu dari mereka akan menjadi sangat bagus dalam bisnis tapi tidak ada korupsi. Sekitar seperti Ahok lah. But I saw two scientists here, the young people. Tapi saya melihat ada dua saintis di That sini. you create or discover something that never discovered outside of the world. Anda akan menemukan atau menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Salah satu scientist is a lady. Dan salah satunya adalah seorang wanita. We have good people in Indonesia. Kita ada begitu banyak orang-orang baik di Indonesia. Christians can build this nation. Orang-orang Kristen bisa membangun negara ini. Singkirkan KKN, undang KKR. So Solomon's heart as a young man, he want to seek God because he need wisdom from God and knowledge to rule Israel. Salomo pada waktu muda itu benar-benar rindu untuk mencari Tuhan karena ia ingin mendapatkan pengertian dan juga hikmat dari Tuhan untuk memerintah di negeri itu. Let's look at verse 5 and 6. Mari kita lihat ayat 5 dan juga 6. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. So Solomon's first purpose is to seek the face of God. Tujuan pertama Salomo adalah untuk mencari wajah Tuhan. So he took all the leaders and put 1,000 sacrifice. That means wholeheartedly put sacrifice to hear God. Jadi ia memanggil seluruh pemimpin-pemimpinnya dan mempersembahkan korban bakaran yaitu 1000 lembu-lembu yang akan dipersembahkan. And that night God appeared to him in the dream. Dan pada waktu itu juga, pada malam itu juga Tuhan datang kepadanya melalui In mimpi. verse 7 God appeared and he said, what do you want? Ask, minta aja. Dan ayat 7 juga Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kamu ingin aku lakukan buatmu? Waduh, saya baca perkataan ini. So nice. Lord, how nice if you ask me, Amos, what do you want? Just ask. Senang sekali kalau Tuhan bertanya pada saya, Amos, apa yang kamu mau katakanlah. Tapi I have to clean my heart. Tapi saya harus membersihkan hati saya. Because if I don't have the right asking, then he would not ask. Kalau saya meminta dengan yang salah, How come God can ask him, ask me, I will give you. kenapa Tuhan bisa meminta kepada Salomo, mintalah maka akan kuberikan. Because Solomon's heart was very single heart. Karena hati Salomo tulus kepada Tuhan. He's not looking at the palace. Dia tidak memandang kepada kerajaannya. He's not looking at the riches. Dia tidak memandang kepada harta kekayaan. He is only looking at one thing. I need wisdom and knowledge to rule the land that my father conquered. Dia hanya melihat kepada saya membutuhkan hikmat untuk dapat memerintah negara yang telah diberikan oleh Raja Daud. If your heart is right, Kalau hati kita benar, God will fulfill the desires of your heart. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati kita. He had only one thought, one desire. Dia hanya memiliki satu pikiran, satu keinginan. Verse 11. Ayat yang ke-11 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu dan juga tidak meminta umur panjang, Verse 12. Verse 12 also. tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Verse 12. 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu, selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. But what is our asking?
Tapi apa yang kita minta? Berkati kucing saya, anjing saya, usaha saya, anak saya. Saya. Tuhan tak mau balas. But He give me wisdom to rule your nation. Tapi yang memberikan hikmat untuk memimpin negaranya. We need to know what is in the heart of God. Kita harus tahu apa yang menjadi isi hati We Tuhan. must align our life according to God's will for us. God's will for us. Kita harus menyelaraskan hidup kita agar kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. When Matthew chapter 6 says, seek ye first the kingdom of the kingdom of God and His righteousness, and the rest will be given to you. Dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan mengatakan ketika engkau mencari terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan juga kebenarannya, maka segala sesuatunya akan diberikan What does kepadamu. that mean? Apa artinya itu? I must first relate with God. Saya harus pertama relate dengan Tuhan. I want to hear His plan for me. Saya mau mendengarkan apa yang menjadi rencana Tuhan I atas want to hidup know saya. His will. Saya mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan Whether in my marriage, dalam pernikahan saya, or my business, dalam bisnis saya, or my ministry, pelayanan saya. but everything I want His will. Apapun itu saya mau dengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau itu aja Anda kejar, oh, God will say, what do you want? I will give you. Kalau itu saja kita pikirkan, maka Tuhan akan berkata, apapun yang kamu mau, aku akan But berikan we are padamu. just like orang kafir. Tapi kita sama seperti orang kafir. Matthew 32. Matthew 6:32. Tak usah baca, tak Oke. usah baca. Matius 6:32. They put priority is my business, my family, my anak. Nanti orang mau cari saya juga, Papa doakan anak saya, doakan kucing saya. Aduh. Which is your priority? Apa yang menjadi prioritas kita? Is God's will your priority? Apakah kehendak Tuhan prioritas kita? In my workplace, I want to know what is God's priority. Dalam tempat kerja saya ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, prioritas dalam pekerjaan saya. When I went to the police force, I was just a cell leader. Ketika saya sedang berada di kepolisian, saya hanyalah seorang cell leader. But I know God sent me to the police force. Tapi saya tahu Tuhan yang mengirim saya ke dalam kepolisian. In the 70s, there was still corruption in Singapore. Dalam tahun 70-an masih banyak korupsi di negara Singapura. So I was put in a department where all fully Jadi saya KKN. ditempatkan di departemen yang mana banyak sekali KKN. Wow, I was so scared. Saya takut sekali. Whether to compromise. If compromise, I can save my job. If I did not compromise, I can lose my job. Kalau saya kompromi, saya bisa menyelamatkan pekerjaan saya. Kalau saya tidak kompromi, maka saya bisa kehilangan I told pekerjaan that to saya. my wife, what to do. Saya bertanya pada istri saya, apa yang harus saya lakukan? Because if I follow Jesus, I can lose my job. Karena kalau saya mengikuti Tuhan, saya bisa kehilangan pekerjaan saya. Then we cannot stay in this house. This is police house. Police house. I was staying in the house, police house. Saya akan tinggal Police di tempat tinggal polisi. So if I lost my job, cannot stay here lah. Jadi kalau saya kehilangan pekerjaan, saya nggak bisa tinggal di rumah polisi itu. My wife said, if you compromise, I will leave you. Istri saya berkata, kalau kamu kompromi, saya akan meninggalkan engkau. Inside my heart, I said, puji Tuhan. Dalam hati saya berkata puji Tuhan. Because I don't want her to compromise. I want her to stand with me to stand for truth. Karena saya ingin istri saya itu tidak berkompromi, tapi berdiri teguh bersama dengan saya. But because I takut lah. Tapi karena saya takut, Ya, Amos sekarang tidak sama seperti Amos dulu. Tidak sama. Low image, low self-esteem. dulu saya rendah diri, nggak percaya diri. Jadi Tuhan mau bentuk saya, so put me there. Jadi Tuhan mau membentuk saya, Tuhan menempatkan saya di sana. So I fasted for 1 week. Jadi saya berpuasa selama 1 minggu. And God speak to me, Dan Tuhan berbicara pada saya. Through Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Melalui Amsal pasal 3, 5 dan 6. 5 dan 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Bring your plans to God and He will guide you. Percayalah kepada Tuhan dengan Segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. pikiranmu. Bawa semua rencana kepada Tuhan dan Tuhan akan tunjuk jalan keluar. This is my own interpretation. Okay ya, Ken. God said to him,
to Solomon, Tuhan berkata pada Salomo, you ask for only knowledge and wisdom. engkau bertanya hanya untuk pengertian dan juga hikmat. I will give wisdom that nobody had before and after. Aku akan memberikan padamu hikmat yang belum pernah dimiliki orang dan tidak akan pernah dimiliki orang ke I depannya. will also give you wealth. Aku akan memberikan kepadamu kekayaan juga. Tapi dia tidak bilang saya kasih lu perempuan ya. Itu dia pilih sendiri. 1,000. Itu nak masuk akal. 1 sudah cukup, 1 sudah berat sekali. Mau 2, mau 1,000. Aduh, ini perlu hikmat seperti apa yang dia ada. It's man's decision, not God's decision. God gave Adam only one. Betul nggak? God gave Adam only one. Tuhan hanya memberikan Adam satu istri, satu orang Tapi wanita. manusia pilih 2, 3, 4, 5. Saya tidak tahu lah, you tanya sama Tuhan. But what happened to Amos? Tapi apa terjadi dengan Amos? I have to stop every policeman in my department. Saya harus memperhatikan setiap daripada polisi di departemen saya. Stop the malpractice. Untuk menghentikan praktek-praktek mereka. And I became a hantu overnight. Saya jadi hantu dalam semalam. Bukan Tuhan, hantu. Terbalik. And every time I come inside the police station, I can see the mouth, they speak Malay. Hantu sudah datang. Dan setiap kali saya datang ke kantor, mereka selalu berkata, hantu sudah datang. I have no peace with them. Saya tidak ada damai dengan mereka. I only have peace with God. Saya hanya ada damai dengan Tuhan. Break time, I go inside the store, I cry and pray for them. Ketika sedang break, sedang istirahat, saya masuk ke dalam ruangan, saya menangis. I never hate them. They don't know, so they do like that. So I pray for them. Saya doakan terus. I pray God protect me. Tuhan lindungi saya. And one of the chief detective, Dan salah satu dari kepala detektif, he want to whack me. dia mau memukul saya. He want to create something so that I will be out of the police. Dia mau menciptakan sesuatu sehingga memberikan alasan supaya saya diusir dari He departemen told itu. all the other policemen, don't worry, I will handle Amos. Dia katakan kepada semua polisi, jangan khawatir, saya akan handle Amos. One day he came to my office. Suatu hari dia datang ke kantor saya. Is Amos, what are you trying to do here? Amos, apa yang kamu ingin lakukan di sini? You spoil all our rice bowl. Kamu sedang mencemari semua nasi kita. Many people came here to have because they can get more money. Banyak orang datang ke sini karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak uang. But you spoil our life here. Tapi kamu mencemari hidup kita di sini. You want to get promotion, you won't get promotion now. Kamu mendapat promosi, kamu nggak akan dapat promosi sekarang. His name is Francis, but he's a Buddhist. Dia namanya Francis dan dia seorang Buddha. And dia menikah sama kembar. Bukan 1, 2. Tidak masuk akal saya. So I said, sit down, let me talk to you. Nah, saya katakan duduk, saya mau bicara sama I kamu. said, number 1, Yang pertama, you police, I police, we have to maintain law and order, not so go. No malpractice. tadi kan ya, kamu adalah polisi dan saya adalah polisi. Tugas kita adalah untuk maintain hukum. The people in Singapore give us the power to maintain law and order. Orang-orang di Singapura sendiri telah memberikan pada kita kuasa untuk dapat menjaga keadilan dan juga hukum. And if I corrupt, aduh. Dan kalau saya korup, Saya tahu di Indonesia tidak ada, tapi but we, cannot do that. Number 2, Indonesia mungkin nggak ada, tapi dulu kita seperti itu. I told him, I have Jesus in my heart. Dan yang kedua saya katakan bahwa saya punya Yesus dalam hati saya. Aduh, I have Jesus, I cannot touch, I cannot corrupt. Ada Yesus dalam hati saya nggak bisa korupsi. KKR boleh, KKN tidak boleh. He told me, Amos, John did that, James do that. What are you fanatic? Dia katakan, Amos, John melakukan seperti itu, James melakukan seperti itu. Kamu itu fanatik. Ada juga polisi lain yang Kristen, tapi ya kompromi lah. Then Francis said, Francis, let me tell you about Jesus. Francis, saya mau mengatakan sesuatu tentang Yesus. Wah, hari itu dia sudah dijamah, tapi saya tidak sadar itu. But what happened after 2 weeks? Apa yang terjadi setelah 2 minggu? This Francis,
he was holding the newspaper. Dia pegang koran. And he was shouting, Amos, Dan tiba-tiba- servant of God, Amos, where are you? Dan dia tiba-tiba berkata, Haleluya. Amos, pelayan Tuhan, di mana kamu? Haleluya. Waduh, saya terkejut, terperanjat. Dari mulut lain orang ada haleluya ya. Ayo, oke lah, haleluya. Amos saja. Then I said, what happened? He said, look at this paper. Dan saya tanya, apa yang terjadi? Dia katakan, lihat koran ini. I said, 2 policemen lost their job. 2 orang polisi kehilangan pekerjaan mereka. I said, then he said, I am the leader of these 2 men. Dan katakan, saya adalah pemimpin dari 2 orang ini. Amos, you don't know. I and these 2 policemen in the red light area, we own a prostitute house. Saya dan 2 orang ini di red area district, kita punya Prostitute house. kita punya rumah bordil di sana And they got a lot of money. dan menghasilkan banyak uang. But that night when I talked to him that day, Tapi pada waktu ketika saya berbicara he kepadanya, could not go there. dia nggak bisa ke sana lagi. And the two wives pushing him, go, while your friends calling, go. He said, no, Amos said something. Ayo, I cannot lah, I cannot. 2 istrinya terus mendorong dia untuk pergi ke sana. Tapi apa yang dikatakan Amos tuh ada di dalam saya nggak bisa pergi. So he did not go. Jadi dia nggak pergi. But there was a police raid on the red light area. Tapi pada waktu itu ada tiba-tiba penggerebekan dari polisi di red area The district 2 itu. other policemen got caught and lost their job. Otherwise he would have lost. Jadi 2 polisi itu tertangkap basah. Kalau dia pergi, dia juga akan tertangkap dan kehilangan pekerjaannya. Langsung dia berlutut, dia mau terima Yesus dalam police station. In the police station he wants to receive Christ. Dan di kantor itulah dia mau menerima Yesus. And he went to everyone, don't talk bad about Amos. Dan dia bilang ke semua orang, jangan berkata buruk tentang He is Amos. the servant of God sent by God to our station. Dia adalah pelayan Tuhan yang diutus Tuhan ke dalam stasiun ini. To clean up our station. Untuk membersihkan stasiun kita. So our station became the best station. Jadi stasiun kita menjadi stasiun yang terbaik. And I became the best police officer. Dan saya menjadi polisi yang terbaik. Then I got promoted to heavenly police. Dan saya dipromosikan untuk menjadi polisi surgawi. God will place you in a police station. God will place you in the business. God will place you in the politics. Are you ready to stand for Jesus? Tuhan akan menempatkan Anda di stasiun polisi, dalam bisnis, dalam politik. Apakah Anda siap untuk berdiri teguh untuk Because Tuhan? all authority in heaven and earth is given to you. Karena segala otoritas di surga dan bumi telah diberikan kepada Anda semua. If we Christians stand together and follow God, our nation will be completely restored. Kalau setiap daripada anak-anak Tuhan bersatu hati dan kita berdiri untuk negara kita, maka negara kita akan diubahkan. In Psalms 51:10, Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. God is willing to give you a clean heart. Tuhan rindu untuk memberikan kepada Anda sebuah hati yang God bersih. wants to empower you. Tuhan mau menguatkan Anda. It doesn't matter what happened before. Gak peduli apa yang terjadi sebelumnya. But today if you decide Tapi kalau pada hari ini Anda memutuskan and make your heart single before God. dan Anda benar-benar tulus di hadapan Tuhan. I don't care what happened to me. I want to obey God. I lose my job, never mind. Pokoknya I want to fully obey Him. Saya nggak peduli apa yang terjadi pada hidup saya. Pokoknya saya mau benar-benar taat kepada Tuhan. If you're 100%, you will see 100% miracle start in your life. Kalau Anda benar-benar 100% untuk Tuhan, maka Anda juga 100% akan mendapatkan keajaiban saat ini juga. Solomon was given so much wisdom Solomon diberikan begitu banyak hikmat. that in many of his planning and rule, he was very successful. Dan apapun yang dia lakukan, rencanakan pun menjadi berhasil. But did Solomon finish well? Tapi apakah Salomo berakhir dengan baik? Bingung ah? Did he finish with well? Apakah dia berakhir dengan baik? Huh? No. What did he do? Apa yang dia lakukan? In 1 Kings chapter 11 verse 1 to 9. No need to baca. 1 Kings chapter 11 1 to 9. That's the last part of King Solomon. Satu raja-raja Ayat
pasal 11. Pasal ayat- 11, 1 sampai 9 Ya. adalah akhir cerita daripada Raja Salomo. Because there are many countries pay treaty to him. Karena ada begitu banyak negara yang membayar kepadanya, So the kings of that, they offer their daughter, princess, to him. maka mereka pun mengirimkan anak-anaknya kepada Raja Salomo. And he received them. Dan dia menerima mereka semua. So he has 700 wives and 300 concubines. Jadi- Aduh, pengsan. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Dengar aja saya mau pengsan. Satu aja tak tahan. 700 wives. 700 istri. And that is also not terrible for God. Dan itu bukan yang terburuk bagi Tuhan. He built temples for all these wives. Dia membangun sebuah kuil bagi setiap daripada istrinya. And that also not too bad. Dan itu juga belum terlalu buruk. But he started worshiping their gods. Tapi dia mulai menyembah dewa-dewa atau Tuhan mereka. Jadi kalau tidak ketemu Raja Solomon di surga, jangan tersinggung. Jangan patah hati. You say, oh, he blessed the nation. Oh, he did this, he did that. Yes, he did that. Tapi mungkin kita katakan, tapi dia memberkati negara, dia melakukan banyak hal. Ya mungkin banyak hal yang dia lakukan. But you have to finish well also. Tapi kita juga harus berakhir dengan baik juga. Anybody above the age of 70? Apakah ada di sini yang di atas 70 tahun? Berusia di atas 70 tahun? Oh, malu mau kasih tahu ya. Saya 70 tahun, 72 saya enggak malu-malu karena saya punya hati 49. Saya ikut perasaan, enggak ada ya. Waduh, saya yang paling tua ya. Waduh, saya ini tersinggung. But the question is, let's finish well. Pertanyaan adalah, mari kita selesaikan dengan baik. Oh Pak Amos, saya punya tempat kerja itu penuh dengan KKN Pak. Saya sudah banyak terjun dalamnya. Susah mau keluar. You can keluar today. You can make a decision today. Anda bisa membuat keputusan hari ini kalau Anda Because butuh keluar. when you go up, your money don't go. Your title don't go. It's only you and what you have done. Karena ketika kita keluar, title kita nggak pergi, uang kita nggak pergi, hanya kita yang keluar. And God will bless you according to your commitment. Dan Tuhan akan memberkati Anda sesuai dengan komitmen Anda. David sinned against God. Bukan Papa, David. King David. Daud berdosa kepada Tuhan, But he repented tapi dia bertobat and God forgive him. dan Tuhan mengampuninya. And he continued and finished with a full heart. Dan dia terus melanjuti hidupnya dan dia menyelesaikannya dengan sepenuh segenap hatinya. But because of Solomon's sin, the kingdom split into two. Tapi oleh karena dosa daripada Salomo, kerajaannya terbelah dua. The servant become the king. Maka para hambanya menjadi seorang raja. So what is God's criteria for church growth? Tapi apa yang menjadi kriteria Tuhan untuk pertumbuhan gereja? Not number, Bukan angka, not finance, bukan soal financial, not fame, bukan ketenaran, but obedience to the perfect will of God. tapi ketaatan kepada kehendak Tuhan yang sempurna. The one of the powerful strength of GMS is discipleship. Dan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh GMS adalah pemuritan. Is our connect group. Connect grupnya. If you are not in the connect group, I advise you to grow there. That's where you will grow. Kalau Anda belum tergabung dalam connect group, maka saya menasihatkan Anda untuk bisa tergabung di sana. Karena di sanalah Anda bisa bertumbuh. Because as a family, small family, 10 to 15, we can grow together. Karena sebagai keluarga, 5-10 orang, kita bisa bertumbuh bersama. Is your heart aligned in His will? Apakah hati kita selaras dengan kehendaknya? Are you fulfilling His assignment for your life? Apakah kita sudah memenuhi tugas yang sudah diberikan kepada kita? Is there idols creeping into your heart? Apakah ada berhala-berhala yang mulai masuk ke dalam hati kita? He wants a wholehearted commitment. Tuhan ingin komitmen kita yang sepenuhnya. Consistency is the key. Konsistensi adalah kuncinya. So let's press on together Oleh karena itu mari kita sama-sama kita berjuang. and serve Him in our nation with love. Dan kita melayani negara kita dengan penuh kasih. If you are running a business, if you are in the hospital, or you're a doctor, you're a lawyer, or you joget tepi jalan or sapu, whatever you do,
God will bless you. Apapun yang menjadi profesimu, Tuhan akan memberkatimu. Do it well. Lakukan dengan baik. Shall we stand in the presence of Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. I want to pray for each one of you. Saya mau berdoa bagi setiap daripada Anda. Because God loves you. Karena Tuhan mengasihi Anda. And you know, King Solomon was single-hearted and God just blessed him. Karena Salomo benar-benar tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberkati. But when his heart began to change, Tapi ketika hatinya mulai berubah, he lost the kingdom. dia kehilangan He also kerajaannya. lost his own life. Dia juga kehilangan hidupnya. We got only one life to live. Kita hanya punya satu hidup untuk hidup ini. Satu saja. Keputusan bukan dari Tuhan. Semua itu dari sini. Kita sudah dengar suara Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tapi keputusan separuh-separuh harus sempurna. 100% commitment to follow Jesus. 100% kita harus komitmen untuk mengikuti And Yesus. if you make the commitment today, Dan kalau Anda membuat komitmen itu pada hari I'm ini, going to pray that the blood of Jesus will seal your commitment. saya akan berdoa agar darah Yesus Kristus akan memeteraikan janji itu. And the anointing will fall on you. Dan urapan itu akan turun kepadamu. Some of you will be healed. Some of you will speak in tongues. Ada beberapa yang akan disembuhkan, ada yang berbicara dalam bahasa roh. Some things will happen today. Ada sesuatu yang akan terjadi pada hari ini. Are you ready? Anda siap? Because I believe Holy Spirit is going to touch you. Karena saya percaya Roh Kudus akan menjamah Anda saat ini. But you just say one word. Tapi Anda hanya perlu mengatakan satu kata saja. Yes, Lord. Ya Tuhan, I want to commit. saya mau komit. Help me, Jesus. Tolong saya Yesus. No matter what the situation, Apapun yang menjadi situasimu, God loves you very much. Tuhan mengasihimu. He want to bless you. Tuhan mau He want to memberkatimu. lift you. Tuhan mau mengangkatmu. He want to guide you. Tuhan mau He menuntunmu. want to heal you. Tuhan mau menyembuhkanmu. He's a loving God. Tuhan adalah Tuhan yang begitu sayang He kepada Anda. is not a destroyer. No. Tuhan bukan perusak. If I want to describe God in one word, He's full of love. Kalau saya bisa mendeskripsikan satu kata untuk Tuhan adalah dia penuh dengan kasih. Because of love, He's consistent, He's disciplined, He's holy. Karena kasih, penuh dengan kasih itulah dia konsisten And He's holy. dan dia adalah kudus. Let's lift up your hands Mari kita angkat tangan kita and start to speak in tongues. dan kita mulai berbicara dalam bahasa Then I'll roh. start praying for you. Dan saya akan mulai berdoa bagi Anda. The heavens is open. Surga saat ini terbuka. You can put one of your right hand on your heart. Anda bisa taruh tangan kanan Anda di dada. And I want to pray for the blessing. Dan saya akan berdoa untuk berkat itu. The Lord says, I love you. Tuhan berkata, aku mengasihimu. I know your name. Aku mengetahui namamu. I've given you talents. Saya telah memberikanmu karunia. I will not give up on you. Saya tidak akan menyerah kepada kamu. I want to touch you today. Saya ingin menjamamu pada hari ini. I'm going to fill you with my grace. Saya akan memenuhimu dengan kasih karuniaku. The mistakes that has happened is under the blood now. Segala kesalahan yang terjadi sekarang sudah dibawa darah I Kristus. cleanse it right now. Saya telah menyucikannya. And now you are a new creation. Pada saat ini engkau adalah ciptaan yang baru. All things are gone. All things are new. Masa lalu sudah lewat. Yang tua sudah berlalu. Today you stand before me as a new creation. Pada saat ini engkau berdiri di hadapanku sebagai ciptaan yang baru. Father, we sprinkle the blood of Jesus. Bapa, kami mencurahkan darah Yesus Kristus. Seal their commitment, Lord. Materaikan komitmen mereka. Some of them have difficulties. Beberapa dari mereka ada kesulitan. Some of them have certain responsibilities. Beberapa dari mereka ada beberapa tanggung jawab. They struggle in their decision. Mereka kesulitan mengambil I keputusan. pray Holy Spirit touch them. Roh Kudus sentuh hati mereka. Align them with your divine purpose, Lord. Selaraskan mereka dengan kehendak engkau. So that they can also enjoy the blessing. Sehingga mereka juga bisa menikmati berkat-Mu. Some of you have hidden talents. Beberapa dari engkau memiliki talenta yang tersembunyi. God is going to activate it. Tuhan akan mengaktifasikannya. Some of you are going to experience financial blessing. Beberapa dari Anda akan menikmati berkat financial. Some of you are going to experience
healing in relationship. Beberapa dari Anda akan mengalami pemulihan dalam hubungan. Some of you who lost your job, you're going to get the right job. Beberapa dari Anda yang telah kehilangan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan yang tepat. Some of you are struggling in your compromise. Beberapa dari Anda struggle dalam kompromi. And because you said yes, He will empower you and deliver you. Tapi karena Anda berkata ya, maka Dia akan menguatkan Anda. Whatever your needs is, if you need healing, Apapun yang jadi kebutuhan Anda, kalau Anda membutuhkan kesembuhan, the heavens is open. surga saat ini terbuka. In Jesus' name, Dalam nama Tuhan I Yesus. take authority. Saya mengambil otoritas. Release your power. Saya melepaskan kuasa. Receive the touch of God. Terimalah jamahan dari Receive Tuhan. the healing right now. Terimalah kesembuhan The dalam power of nama God Tuhan is Yesus. touching you. Receive the touch of God. Terima. Receive the healing. Terima jamahan Tuhan. Power of Terima God is kesembuhan. flowing. I can see some people healed from backbone. Saya melihat ada beberapa orang yang disembuhkan dari punggung mereka. One of them is experiencing healing in the spirit. Salah satu dari mereka telah mengalami pemulihan dalam roh mereka. Yeah, it's about your marriage, but God is healing you. Ada tentang pernikahan dan Tuhan sedang memulihkan Anda. There are two persons on my left with skin condition. You are being healed right now. Ada dua orang di sebelah kiri saya memiliki kondisi dalam kulit dan Tuhan sedang menyembuhkan Anda. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil The bagi heaven Tuhan. is open. Surga The Spirit terbuka. of God is touching you. Roh Tuhan saat ini bekerja. Setting you. Something new is happening in your Sesuatu life. yang baru akan terjadi dalam kehidupan Anda. God is giving you peace. Tuhan memberikan damai bagi Anda. Although you face difficulty, Meskipun Anda menghadapi kesulitan, but you are receiving supernatural peace. tapi Anda menerima damai yang dari supernatural. He will handle your condition. Dia akan mengatasi kondisimu. If you are 40 above Kalau Anda 40 tahun ke atas and still waiting for your jodoh, dan masih menunggu jodoh Anda, in 1 year, dalam 1 tahun, God will fulfill that desire. Tuhan akan memenuhi kerinduan We Anda. release the miracle right now. Kita lepaskan mukjizat dalam nama Tuhan Release Yesus. the power. Kita lepaskan kuasa dalam nama Tuhan We Yesus. pray for all the sick people here today. Kita berdoa untuk semua yang sakit In pada hari ini. Jesus' name, Dalam nama we Tuhan Yesus. release the healing. Kita lepaskan kesembuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Our God is so good. Tuhan kita begitu The baik. healing is flowing. Kesembuhan The sedang Holy terjadi. Spirit is touching you. Roh Kudus sedang menjamah Father, Anda we saat give you ini. all the glory Kami kembalikan segala kemuliaan. that today you visited us, Dan terima kasih Tuhan pada hari ini Kau telah menguji kami. that you touch us. Kau telah menjamah kami. Something supernatural has happened. Sesuatu supernatural sedang We terjadi. thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan In Yesus. Jesus' mighty name, Dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati. God bless you.